ocean strategi ya. Kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana menciptakan strategi inovasi supaya bisa menghasilkan produk-produk blue ocean. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, blue ocean itu jantungnya ya inovasi. Tanpa inovasi Anda tidak akan bisa menjadi blue ocean company. Anda tidak akan bisa menciptakan samudera biru. Anda akan berdarah-darah dalam samudera merah yang penuh dengan darah ya, red ocean. Banding-bandingan harga, tidak ada inovasi, dan kemudian Anda bisa digilas dalam red ocean. Nah, bagaimana kemudian membangkitkan iklim inovasi atau menciptakan strategi inovasi sehingga Anda bisa menciptakan blue ocean product? Ya, itu yang akan kita belajar dalam video kali ini ya. Jadi di dalam slide di depan Anda ini saya menceritakan mengenai 5 model inovasi untuk blue ocean ya. 5 model inovasi untuk blue ocean product. Yang model pertama suggestion system ya, sistem memberikan usulan ya, suggestion system ya. Kemudian yang model kedua continuous improvement teams. Yang model ketiga new venture teams. Model keempat incubator lab, dan yang model kelima innovation teams. Jadi mari coba kita bedah ya. Yang pertama ya di halaman berikutnya Anda bisa lihat ya, model yang pertama itu suggestion system ya. Sistem ini mencoba memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan gagasan inovatif. Gagasan ini kemudian akan dievaluasi oleh panelis independen. Gagasan ini bisa diterima atau ditolak berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya dari pihak manajemen. Jadi ini sistem usulan ya Mas ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi ini sistem usulan, jadi ini mungkin banyak diterapkan di banyak perusahaan ya. Sejauh yang saya tahu banyak klien saya yang setiap tahun meminta masukan dari anak karyawannya, usulan-usulan baru apa, bukan hanya usulan produk baru, tapi mungkin proses baru atau model bisnis baru ya. Jadi inovasi kita kenal ada 3 tipe inovasi, inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi strategi. Nah, perusahaan kadang-kadang meminta masukan dari para karyawannya untuk memberikan usulan, dan kemudian bahkan usulannya diterima sebagai masukan itu diterapkan betul-betul menjadi produk baru, dan kemudian karyawannya yang memberikan usulan dikasih reward, ya, dikasih bonus atau dikasih hadiah, jalan-jalan keliling Asia misalnya atau keliling Eropa gitu ya. Jadi ini lazim digunakan ya, usulan, model usulan. Saran saya Anda di perusahaan Anda sebaiknya diterapkan seperti ini juga ya. Setiap tahun mungkin bikin festival, innovation festival misalnya. Anda meminta kepada karyawan Anda semuanya dari divisi, mungkin secara grup, jangan individual, mungkin harus tim ya supaya lebih kompak. Jadi masing-masing tim itu mungkin minimal 2 orang, maksimal mungkin 4 orang atau 5 orang. Kemudian Anda minta masing-masing tim itu memunculkan ide baru, ya. Entah ide baru produk, ide produk baru, ide proses baru, atau ide strategi baru. Itu bagus itu. Kemudian mereka disaring, yang masuk final diminta presentasi, kemudian yang lolos bisa betul-betul diimplementasikan, dan kemudian dikasih hadiah yang menang 1, 2, 3. Itu bagus tuh, Innovation Festival. Ya, menumbuhkan iklim inovasi dengan sebuah lomba namanya Innovation Festival. Menurut saya kalau perusahaan Anda belum melakukannya, sebaiknya dilakukan itu. Menarik. Ya. Beberapa klien saya melakukan itu dan mereka menemukan satu manfaat. Ya. Nah, yang model kedua namanya continuous improvement team ya. Ini sebenarnya sistem continuous improvement model itu merupakan model inovasi yang didasarkan pada kerjasama tim dan juga perbaikan secara kontinual. Bisa Anda lihat lagi ya di slide berikutnya ya. Model ini sering juga dinamakan Kaizen. Ya, Kaizen itu bahasa Jepang artinya peningkatan secara terus-menerus. Model ini berfokus pada inovasi inkremental dan bukan pada perubahan proses secara radikal. Jadi continuous improvement itu artinya Anda melakukan continuous improvement ya, mungkin inkremental ya. Mungkin tadi handphonenya dulunya mungkin RAM-nya 2 GB sekarang menjadi 3 GB. Resolusi layarnya mungkin dulunya belum HD, sekarang high definition, atau sudah UHD ya, ultra high definition. Jadi artinya Anda terus-menerus melakukan improvement ya. Modelnya misalnya mobil Honda ya, Honda Jazz, desainnya terus berulang diimprove ya. Facelift istilahnya, facelift ya. Kijang Innova tiap beberapa tahun facelift, itu namanya continual improvement team. Jadi continuous saja perubahannya, tidak radikal ya. Facelift.
hanya mungkin setelah 6 tahun, 7 tahun mobil Honda Jazz berubah secara radikal desainnya. Tapi selama 7 tahun itu mereka melakukan facelift tiap tahun misalnya. Ya, itu namanya continuous improvement team. Sama ya, Anda mungkin punya produk di perusahaan Anda bisa melakukan incremental innovation ya, mungkin kemasannya diganti tiap 2 tahun. Ya, kemudian model-modelnya diperbaharui. Nah, kemudian yang ketiga, model ketiga itu namanya New Venture Team ya. Jadi sasaran dari New Venture Team tidak berfokus pada penghematan biaya, peningkatan incremental maupun inovasi proses. Sasaran model ini adalah ingin mencari gagasan-gagasan strategis yang inkonvensional, ya, yang baru maksudnya, dan berpotensi menjadi terobosan baru. Jadi New Venture Teams itu artinya Anda mendirikan perusahaan baru ya, yang memang fokus pada penciptaan produk. Misalnya kayak Google. Google itu selain punya search engine ya, mereka punya new venture team yang banyak. Misalnya mereka bikin driverless car ya, mobil tanpa driver. Mereka punya new venture team dalam bidang penciptaan produk baru berupa mobil tanpa pengemudi. Yang kedua, mereka juga punya satu venture team yang radikal mencoba menemukan obat yang bisa membuat orang usianya sampai 200 tahun. Jadi mereka punya venture team yang radikal juga ini ya. Orang-orang di Google ingin menemukan obat atau resep yang bisa membuat orang usianya menjadi 200 tahun. Itu radikal. Dan yang ketiga, mereka juga punya venture team untuk menciptakan balon-balon udara di stratosfer ya. Balon-balonnya ditaruh di stratosfer ya, di langit yang jauh di atas sana untuk memancarkan koneksi internet. Jadi itu 3 venture team dari Google yang kemudian dipisahkan ya dari bisnis inti ya, karena itu sama sekali berbeda dengan bisnis intinya. Bikin mobil tanpa driver, ya, itu luar biasa. Sekarang sudah mulai muncul. Yang sudah muncul malah sekarang truk-truk ya. Kalau Anda ke perusahaan-perusahaan pertambangan di luar negeri, itu truk-truknya gede dan tidak ada drivernya, dikemudikan oleh teknologi. Dan surprisingly lebih presisi dibanding manusia. Truk-truk yang gede yang bergerak di lokasi-lokasi tambang kayak Freeport itu, naik gunung itu, sekarang di luar negeri sudah tidak pakai supir, pakainya robot, pakainya otomatis sensor, dan lebih presisi, lebih jarang tabrakan dibanding yang disetiri manusia. Nah, Google mau bikin seperti itu untuk mobil, ya. Kemudian mereka bikin resep untuk membuat orang bisa berusia 200 tahun, itu fundamental, breakthrough, dan bikin balon. Nah, kenapa Google menciptakan venture team itu ya? Karena mereka ingin venture team ini menciptakan produk yang radikal yang berbeda dengan search engine. Jadi mereka dibiarkan bebas, dikasih modal, ya, Google kaya raya ya, mereka punya uang banyak, ya dikasih uang lah itu. Dan karena bisnisnya berbeda dengan bisnis inti, ya mereka harus keluar dari perusahaan ya, maksudnya bikin perusahaan sendiri, venture team, anak perusahaan. Dan sekarang digabung anak-anak perusahaan itu dalam satu payung namanya Alphabet, ya. Grup Google sekarang namanya Alphabet. Ada Google-nya sendiri, ada balon, ada resep 200 tahun, ada mobil tanpa pengemudi. Itu kan produk-produk legendaris semua kalau tetap berhasil ya. Google bisa menciptakan revolusi baru kalau bisa menciptakan obat yang bisa membuat Anda hidup sampai 200 tahun gitu ya. Tapi capek juga ya. Hidup lama-lama buat apa Mas ya Bapak ya? Sampai 200 tahun itu tidak pernah terbayangkan. Tapi itu mungkin ya. Para ahli medis mengatakan itu sangat mungkin. Ya, membuat Anda hidup 200 tahun itu sangat mungkin. Tapi capek juga ya hidup 200 tahun, Bapak Ibu ya. Saya mungkin ya capek lah ya. Bosen hidup 200 tahun ya. Tapi itu namanya venture team Mas. Ya, jadi Anda menciptakan produk-produk baru berbeda dari perusahaan Anda sendiri. Ya. Misalnya perusahaan Anda mau menciptakan produk-produk baru yang radikal, ya Anda bisa bikin anak perusahaan. Atau bukan anak perusahaan, tapi mungkin unit bisnis ya. Unit bisnis baru. Ya. Nah yang keempat namanya inkubator lab ini ya. Pada dasarnya model ini bisa Anda lihat ya di slide di depan Anda ini. Namanya inkubator lab. Pada dasarnya model ini menekankan pada pembentukan tim kecil dan terpisah dari birokrasi perusahaan induk mereka. Tim kecil ini ditempatkan pada lokasi terpisah dan memiliki satu visi atau satu misi, yakni menciptakan produk inovatif yang revolusioner. Ini sebenarnya mirip venture team ya, tapi mungkin tidak dalam bentuk perusahaan ya, tapi dalam bentuk unit kerja saja ya, inkubator lab. Salah satu kisah paling legendaris inkubator lab itu punya Xerox Mas.
Xerox itu punya satu inkubator lab namanya Palo Alto Research Center. Xerox-nya kantor pusatnya di New York, Palo Alto Research Center-nya ada di San Francisco, jauh gitu. Mengapa legendaris? Karena research center-nya Xerox ini, Palo Alto Research Center ini yang menciptakan laptop pertama kali di dunia, yang menemukan mouse, dan yang menemukan icon, ya icon-icon di smartphone Anda itu, kotak-kotak kecil itu ya, kotak-kotak itu ya, kotak-kotak kecil itu ya, kotak-kotak kecil di smartphone Anda, dulu di desktop, itu Palo Alto Research Center. Ya, bayangkan ya, mereka menemukan 3 teknologi yang legendaris. Menemukan laptop pertama kali di dunia, menemukan mouse, dan yang menemukan icon yang kecil yang ada di layar Anda itu, yang ada padget-padget itu. Nah, kenapa legendaris? Karena 3-tiganya tidak pernah dikomersialkan oleh Xerox. Kenapa? Karena petinggi-petinggi Xerox di New York itu menyepelekan semua temuan itu. Dan ironinya, temuan ini dimanfaatkan oleh Apple, dimanfaatkan oleh Microsoft. Jadi Microsoft sama Apple itu dulu pertama kali muncul, ya, Microsoft menjadi jaya karena mencuri quote-unquote teknologi dari Xerox. Ya. Ketika Steve Jobs berkunjung ke kantor Palo Alto Research Center itu, Steve Jobs terpukau itu melihat icon-icon itu. Melihat laptop pertama kali di dunia itu, dia terpukau. Nah, Steve Jobs-nya mengatakan, kenapa produk ini tidak ada komersialkan? Nah, orang-orang Xerox-nya bilang karena tidak disetujui oleh pejabat-pejabat di kantor pusat. Itu ironi terbesar itu. Kemudian, ya sudah, orang-orang Palo Alto Research Center punya Xerox itu orang-orangnya dibajak sama Apple. Sebagian dibajak juga oleh Microsoft. Dan yang membesarkan produk-produk laptop, produk-produk icon Windows itu yang muncul karena Palo Alto Research Center itu. Ya. Yang besar Windows, Microsoft, sama Apple. Itu ironi itu. Kenapa seperti itu ya? Karena tadi orang-orang Palo Alto-nya itu brilian-brilian menciptakan produk baru, tapi sayangnya kemudian tidak disetujui oleh orang-orang kantor pusat Xerox. Ketika produk laptop pertama kali diusulkan oleh orang-orang Palo Alto ya, Palo Alto Research Center inkubator lab-nya punya Xerox ke kantor pusatnya di New York, dibawa ke sana, pejabat-pejabat Xerox-nya mengatakan seperti ini, Mas, Bapak Ibu ya. Tidak usahlah kita bikin laptop, mesin fotokopi akan lebih penting daripada laptop. Ya. Selamanya mesin fotokopi akan lebih penting daripada laptop. Itu diucapkan sekitar tahun 70-an ya. Waktu itu memang belum ada laptop ya, masih embrio. Dan saat itu fotokopi sudah menjadi raksasa ya, menjadi dominan. Dan Xerox bangga dengan mesin fotokopinya pada tahun 70-an ya, gede-gede mesinnya. Dan ketika laptop pertama kali ditujukan pada pejabat-pejabat pejabat-pejabatnya kan mengatakan, buat apa kita bikin laptop? Mesin fotokopi selamanya akan lebih penting daripada laptop. Selamanya. Mungkin kalau diucapkan hari ini orang tertawa gitu ya. Karena hari ini ya, siapa yang pakai mesin fotokopi lagi ya? Sudah paperless ya. Dan laptop sudah menjelma menjadi smartphone. Bayangkan kalau saat itu Xerox memproduksi laptop, mungkin Xerox hari ini akan menjadi Apple. Penguasa dunia digital sekarang mungkin Xerox bukan Apple. Karena Xerox lah yang menemukan icon smartphone itu, yang menemukan laptop juga. Jadi pionir, Xerox itu pionir. Tapi ironisnya, produk-produk brilian mereka itu dimanfaatkan oleh Apple dan Microsoft. Itulah kenapa inkubator lab Palo Alto Research Center itu dianggap sebagai sebuah kisah paling pahit dan sekaligus legendaris dalam sejarah dunia digital gitu. Itu namanya inkubator lab, Bapak Ibu ya. Jangan sampai seperti itu ya, Anda bikin inkubator lab di perusahaan Anda, kemudian orang-orangnya menciptakan produk yang brilian, yang inovatif, tapi kemudian ditolak oleh kantor pusat, itu bahaya. Kenapa? Karena memang orang-orang kantor pusat itu kadang-kadang terlalu bangga dengan produk-produk existing. Too much love will kill you, kata salah seorang pakar inovasi. Ya, Anda terlalu bangga dengan produk Anda sendiri, sehingga produk-produk yang inovatif itu Anda sepelekan. No, jangan seperti itu. Anda kalau mau bikin inkubator lab, ya berikan kebebasan, berikan freedom, dan kemudian diapresiasi. Kalau misalnya tim inkubator lab Anda menemukan produk-produk yang inovatif, produk-produk yang brilian, ya Anda apresiasi. Bahkan kalau perlu dikomersialkan, jangan malah ditolak, seperti kasus Xerox tadi. Ya. Itu inkubator lab, Mas. Ya. Yang berikutnya, di halaman berikutnya bisa Anda lihat ya, model yang terakhir adalah namanya innovation team. Ya.
Esensi dari pendekatan ini adalah pembentukan company-wide network dengan para anggotanya memiliki skills inovasi yang tinggi. Tugas utama tim ini adalah menemukan beberapa gagasan baru yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi ini mungkin model yang lazim ya di banyak perusahaan ya. Di perusahaan Anda menciptakan tim inovasi terdiri dari lintas divisi ya. Ada orang marketingnya, ada orang R&D-nya, ada orang produksinya, bahkan mungkin ada orang keuangannya, gitu ya. Ada orang business development. Jadi Anda membentuk satu tim innovation team, lintas divisi. Model seperti ini mungkin yang paling lazim ya di banyak perusahaan ya. Anda membentuk tim product development terdiri dari berbagai divisi. Innovation team itu dan sering berhasil ya, terutama kalau divisinya kompak gitu ya. Jangan malah divisinya saling tidak kompak gitu ya. Jadi itulah model-model inovasi Mas ya. Ada inkubator lab, ada model innovation team, ada model new venture team tadi, ada model continuous improvement, dan kemudian ada model usulan dari para karyawan. Ya, Anda bisa terapkan beberapa model yang mungkin relevan bagi kantor Anda. Boleh model inkubator, boleh model usulan karyawan tadi, festival inovasi, atau boleh pakai model innovation team. Ya. Apapun model yang Anda pilih, harapannya Anda bisa menciptakan produk-produk blue ocean, produk-produk yang menciptakan samudera biru. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dalam video berikutnya. Selamat pagi.